Manchester City dipastikan juara Piala FA usai mengalahkan sang rival Manchester United. Kemenangan ini sekaligus membungkam gembar-gembor pasukan setan merah yang membuat pidato di Old Trafford beberapa hari sebelum pertandingan. Manchester City juga mengalami perjalanan mulus dengan sempat menurunkan pemain lapis keduanya hingga babak final. Bagaimana ceritanya? Cetak Gol akan merangkum kronologi Manchester City juara Piala FA sebagai berikut. Main pakai skuad lapis kedua. Perjalanan Manchester City di Piala FA musim ini seperti nggak serius dengan sering menurunkan pemain lapis kedua. Pep Guardiola selalu memberikan jatah bermain kepada kiper pelapis Ederson yakni Stefan Ortega. Selain itu dari babak awal hingga selesai, City sempat memasang pemain muda yang kurang pengalaman. Pemain-pemain tersebut seperti Rico Lewis, Sergio Gomez, Cole Palmer hingga wonderkid Julian Alvarez. Mereka semua sebenarnya jarang diturunkan sebagai starting line up di Premier League dan juga Liga Champions. Sementara itu pemain seperti Nathan Ake, Aymeric Laporte, Calvin Phillips, dan Kyle Walker juga diberikan kesempatan tampil sejak menit awal. Berdasarkan data dari Transfer Market, pemain-pemain ini lebih sering nongkrong di bangku cadangan. Walaupun hanya mengandalkan skuad seadanya di Piala FA, tapi mereka tetap tampil dominan dengan selalu menguasai pertandingan tanpa kebobolan. Bahkan skuad The Citizen sukses menggugurkan Chelsea yang waktu itu belum terlalu parah, dan juga Arsenal yang saat itu sedang panas-panasnya. The Citizen juga sempat membantai Burnley asuhan Vincent Kompany dengan skor 6-0. Diremehkan pasukan Manchester United. Sebelum laga dimulai, The Citizen sempat diremehkan gak bakal juara oleh berbagai pihak. Kubu Manchester United berusaha sekeras-kerasnya untuk melakukan saywar demi melindungi rekor sebagai satu-satunya tim Inggris yang mampu meraih treble winner di tahun 1999. Erik ten Hag sampai gembar-gembor usai laga terakhir Manchester United di Old Trafford musim ini. Pelatih dari negeri Belanda itu mengungkapkan musim ini adalah musim yang baik. Namun akan menjadi musim yang sangat baik kalau berhasil mengalahkan Manchester City. Melanjutkan omongannya, Ten Hag kembali berpidato akan mengalahkan Manchester City di final dan membawa pulang Piala FA ke Old Trafford. Gak sampai di situ saja, Erik ten Hag juga memberikan pernyataan di konferensi persnya. Dia berjanji akan mengerahkan segalanya untuk bisa mengalahkan sang rival di partai final. Gak hanya Erik ten Hag, setan merah juga mendapatkan dukungan penuh dari Rio Ferdinand. Legenda setan merah ini mengaku lawan kali ini sedikit lebih sulit. Tim asuhan Pep Guardiola saat ini sulit dilawan dan merupakan tim terbaik saat ini. Ferdinand menambahkan seandainya Manchester City saat ini melawan timnya di era 2008-an, maka dipastikan mereka membabat habis The Citizen dengan skor 3-1. Ferdinand juga membangga-banggakan masa lalunya. Dia bilang kalau pemain sekuat Erling Haaland bakal masuk ke dalam kantongnya. Walaupun Manchester City punya Haaland dan Kevin De Bruyne, tetapi MU saat itu punya Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Di luar itu, para fans Manchester United juga banyak yang meremehkan Pep Guardiola supaya gagal meraih treble winner. Pep Guardiola pun terpancing dan membalas dengan cara yang lebih menyakitkan. Sang pelatih menyindir dan berpendapat kalau MU dan City bertetangga. Jadi sebaiknya fans MU jangan panik soal peluang mereka akan meraih treble winner. Sementara itu Pep Guardiola juga mengatakan di konferensi persnya kalau ia tak main-main di partai final, serta akan mengerahkan segalanya untuk menjadi juara. Juara Piala FA secara dramatis. Gemuruh yang terjadi di stadion membuktikan antusiasme para fans dari kedua tim untuk derby Manchester yang dimainkan di London. Nyatanya gembar-gembor pihak Manchester United justru membakar semangat pasukan Pep Guardiola. Manchester City berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan dramatis 2-1. The Citizen hanya membutuhkan waktu sekitar 13 detik untuk membuka skor lewat sepakan voli Ilkay Gundogan dari luar kotak penalti. David De Gea yang terlihat belum siap hanya terdiam melihat bola masuk ke dalam gawangnya. Gol ini tercatat sebagai gol tercepat dalam sejarah final Piala FA. Menggeser rekor dari Louis Saha dari Everton yang sudah bertahan selama 14 tahun. Meskipun Manchester City terus menyerang, MU mendapatkan kesempatan membalikan keadaan lewat penalti usai wasit mengesahkan handball dari Jack Grealish. Bruno Fernandes yang menjadi eksekutor sukses menipu Steven Ortega.
Namun setelahnya terjadi aksi nggak suportif saat pemain MU berselebrasi. Victor Lindelof mendapatkan lemparan benda tumpul seperti korek api. Lemparan dari bangku penonton itu melayang mengenai bagian bawah matanya. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, Ilkay Gundogan lagi-lagi mencetak gol untuk Manchester City. Menariknya, kedua gol Manchester City sama-sama dicetak dari luar kotak penalti dan sama-sama di awal babak. Pasukan Setan Merah gagal menutup area luar kotak penalti dan gagal menjaga konsentrasi sejak peluit pertama dibunyikan. Meskipun Erik ten Hag telah menerapkan mode penyerangan lewat pergantian Alejandro Garnacho, Wout Weghorst hingga McTominay, pasukan yang dipimpin oleh Bruno Fernandes tersebut gagal menambah gol hingga pertandingan selesai. Senjata bernama Ilkay Gundogan. Nama Ilkay Gundogan berhasil menjadi man of the match pada pertandingan Piala FA kali ini. Media Gol bahkan memberikannya rating 9, terbaik dibandingkan seluruh pemain lain. Saat Erling Haaland mendapatkan pengawalan khusus, maka Gundogan menjadi pemecah kebuntuan lewat 2 gol yang mengantarkan Manchester City juara Piala FA tahun ini. Bahkan wartawan sepak bola Fabrizio Romano mengapresiasi performanya. Pakar transfer yang dikenal dengan istilah "Here we go" ini menyebut Gundogan adalah salah satu pemain paling underrated dalam 1 dekade terakhir. Ilkay Gundogan sendiri telah menjadi pemain kunci skuad yang ditukangi Pep Guardiola tersebut. Selain sebagai kapten tim, dia juga bermain sebanyak 50 pertandingan di sepanjang musim. Punya total kontribusi sebanyak 18 kali dengan rata-rata 50 operan per laganya. Pep Guardiola dikabarkan sering meminta manajemen untuk memperpanjang kontrak pemain asal Jerman tersebut. Namun sayangnya kontrak Gundogan bersama Manchester City hanya sampai akhir musim dan belum diperpanjang. Banyak media yang merumorkan bahwa ex Borussia Dortmund ini ingin menyudahi karirnya di Premier League. FC Barcelona dikabarkan siap untuk menjadi tujuan baru untuk pemain 32 tahun tersebut. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez menilai pengalamannya bersama Manchester City dapat menjadi amunisi bagus. Mantan gelandang Barcelona ini juga menganggap Gundogan akan menjadi peluang bagus bagi ekonomi Barcelona karena bisa merekrut pemain tanpa biaya. Melanjutkan mimpi treble winner. Manchester City kini berpeluang melanjutkan mimpi treble winner setelah memenangkan Piala FA. Tinggal 1 langkah lagi untuk membungkam fans Manchester United yang di awal musim sering koar-koar Tsunami Trophy. Manchester City akan menyamai pencapaian MU sebagai klub kedua di Inggris yang meraih treble winner. Syaratnya Ilkay Gundogan dan kawan-kawan harus mengalahkan pasukan Inter Milan di final Liga Champions. Dengan hasil positif di Piala FA, Manchester City semakin diunggulkan. Namun Inter Milan adalah kuda hitam yang paling mengejutkan di musim ini. Nerazzurri berhasil membungkam para analis usai memprediksi hanya punya peluang 4% untuk lolos ke fase semifinal. Pep Guardiola sudah mulai mengamati pertandingan demi pertandingan Inter Milan jelang final Liga Champions. Pelatih 52 tahun ini mengaku terkesan dengan performa Inter Milan usai menonton beberapa menit pertandingan mereka musim ini. Pelatih kelahiran San Pedro itu menambahkan dia paham benar dengan mentalitas tim-tim Italia ketika berlaga di level final. Di sisi lain, manajer Inter Milan yakni Simone Inzaghi mengaku senang telah mendapatkan pujian dari Guardiola. Dia nggak memungkiri fakta bahwa Pep adalah pelatih terbaik di dunia saat ini, serta Manchester City juga merupakan tim terbaik dunia saat ini. Inzaghi mengatakan Inter Milan akan mempersiapkan laga final sebaik-baiknya. Mereka ingin memberikan kualitas pada partai final yang akan diadakan di Istanbul nanti. Lautaro Martinez juga membocorkan kalau Inter Milan telah mengamati pola permainan skuad asuhan Pep Guardiola mulai dari bertahan hingga menyerang. Itulah kronologi Manchester City yang sukses mendapatkan double winner di musim ini. Mampukah mereka meraih mimpi untuk treble winner di pekan depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.